klien, dan jam 4 sore itu bisa sampai rumah. Jadi artinya kita bisa makan dengan ikan segar. Ya kita dulu tidak pernah bayangkan kita bisa melakukan itu. Jadi ini foto-fotonya waktu kami uji coba, dan minggu depan saya juga mau berangkat ke Sika dan PR juga, bagaimana alpukat di Sika ini bisa dijual ke Jakarta. Di bagaimana kalau petaninya mendapat harga per kilo 10.000, Jakarta bisa mendapatkan harga sekitar 50.000. Dan kita punya begitu banyak buah-buahan yang sebenarnya sangat menarik untuk terus-menerus kita kembangkan. Dan kebetulan kita yang ada di Jawa ini beruntung karena daya belinya masih tinggi. Daya belinya masih tinggi. Jadi kalau kita jualan dari Jakarta, Surabaya, yang punya sambal roa dengan kerupuk gitu ya, dan domba macam-macam yang bisa diekspor. Saya rasa ini hal yang sangat baik dan perlu kita dukung. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Samsul Widaga atas materi yang sudah diberikan. Kita langsung saja untuk menuju ke materi selanjutnya, yaitu profil Lion Parcel dan penjelasan mengenai produk Lion Parcel dan Lion App yang akan disampaikan oleh Mbak Besti dan Mas Ipada. Kepada Mbak Besti dan Mas Ipada, saya persilakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bokti dari tim Network Lion Parcel. Di sini saya akan menginformasikan sedikit banyak tentang apa sih itu Lion Parcel. Pasti Bapak Ibu kalian di sini sudah mengetahui atau pasti sudah tahu sedikit banyaknya tentang Lion Parcel. Jadi langsung saja saya informasikan. Di sini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan door to door, gitu ya Bapak Ibu. Yang tentunya melayani kiriman domestik maupun kiriman ke luar negeri untuk tujuan Malaysia dan Singapura. Untuk saat ini kita memang baru buka interface ke tujuan Malaysia dan Singapura. Namun untuk bulan April tahun 2020 ini kita akan buka pengiriman juga selain Malaysia dan Singapura. Kita ada rencana untuk pembukaan kiriman ke tujuan negara Thailand, ke Filipina, ke Vietnam, ke Hong Kong, dan ke Taiwan serta ke Jepang. Jadi selain dua negara Malaysia dan Singapura, kita akan menambah jaringan ke 6 negara lainnya. Bapak Ibu di sini pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ekspor. Kita untuk kiriman ekspor itu pasti ada yang namanya ketentuan pembayaran pajak. Nah, di sini saya ingin menginformasikan custom entry procedure untuk kiriman ke tujuan negara-negara tersebut. Kalau untuk Malaysia sendiri ada yang namanya de minimis atau batas tertentu harga yang dikirimkan itu tidak dikenakan biaya pajak. Kalau untuk Malaysia sendiri batas bebas biaya pajak adalah untuk harga barang dengan senilai 500 Malaysia ringgit atau kalau dirupiahkan itu kurang lebihnya 4,2 juta rupiah. Malaysia ringgit, maaf, kalau untuk 500 Malaysia ringgit kurang lebihnya 1,7 juta rupiah. Jadi untuk kiriman di bawah 1,7 juta rupiah ke Malaysia akan dikenakan bebas biaya pajak. Tapi kalau nilai harga barangnya di atas 500 Malaysia ringgit atau kurang lebihnya 1,7 juta, itu akan dikenakan biaya pajak. Untuk ketentuan biaya pajaknya sendiri
ada VAT atau value add tax sebesar 5-10% dari ketentuan negara Malaysia, dengan tambahan impor dutisnya 0-25%. Dan untuk kiriman ekspor ke tujuan Singapura untuk batas bebas biaya pajak, kiriman ekspor ke Singapura adalah sebesar 400 Singapura dolar, atau jika dirupiahkan itu 2 juta kiriman yang pajak. Tapi kalau untuk kiriman di atas 400 Singapura dolar atau 4,2 juta rupiah itu akan dikenakan biaya pajak dengan besaran pajak sebesar 7%. Untuk impor dutisnya 0%. Dan untuk ketentuan bebas biaya pajak negara Taiwan adalah batas minimum atau batas bebas biaya pajak untuk kiriman ke Taiwan adalah sebesar 1.500 yuan. Untuk ketentuan proses besaran biaya pajaknya adalah sebesar 7% dengan tambahan impor dutis 5-30%. Dan untuk kiriman atau ketentuan pengiriman ekspor ke selain negara Filipina, kita akan negara Vietnam sendiri batas biaya pajak barang tersebut dikirim ke Vietnam tidak dikenakan pajak adalah batas dengan pajak sebesar 5-10%. Dan untuk ke Taiwan mempunyai batas bebas biaya pajak sebesar 2.000 Taiwan dolar dengan ketentuan besaran pajak sebesar 5%. Dan untuk ke Hong Kong sendiri, kiriman ke Hong Kong ini adalah negara yang membebaskan pengiriman barang. Jadi kalau untuk pengiriman ke Hong Kong sendiri adalah bebas biaya pajak dengan harga barang senilai berapapun. Jadi kalau untuk kiriman ke Hong Kong sendiri tidak memberlakukan batas pajak, atau untuk kiriman ke Hong Kong itu adalah free pajak. Dan untuk pengiriman interpack atau layanan interpack dari Line Partner sendiri, kita punya ketentuan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kirim menggunakan Line Partner untuk servis interpack, jadi ada beberapa ketentuannya. Jadi dalam satu resi yang dikirim itu hanya boleh 1 box. Jadi misalnya kita ingin kirim barang ke saudara kita dengan nama dan alamat yang tujuan yang sama, jadi harus dibuatkan 2 resi meskipun nama dan tujuannya sama. Jadi dalam satu resi itu hanya boleh kiriman barang 1 box saja. Dan untuk setiap pengiriman pasti menyertakan invoice. Jadi invoice ini adalah detail dari harga barang dan isi barang. Jadi invoice ini adalah informasi yang isinya adalah detail barang dan harga barang. Dengan ketentuan maksimal berat dalam box itu adalah maksimalnya 30 kilo. Jadi untuk kiriman interpack sendiri dan lebih dari 30 kilo itu untuk kiriman ekspor di Line Partner. Dan untuk kiriman sendiri kita ada beberapa komoditi yang kami perbolehkan atau komoditi yang bisa dikirimkan gitu. Jadi apa saja sih komoditi yang bisa dikirimkan gitu ya. Jadi untuk saat ini yang bisa kami kirimkan itu adalah untuk barang-barang umum atau general komoditi seperti contohnya pakaian dan barang yang berbahaya dan tidak mudah rusak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Dan selain itu kita juga bisa kirim makanan kering dengan masa kadaluarsa 3 bulan, kosmetik. Jadi kita bisa mengirimkan barang-barang umum yang pastinya berbahaya. Selain barang yang diperbolehkan untuk dikirim, kami juga ada pembatasan pengiriman. Untuk pembatasan pengiriman sendiri, tentunya ini adalah ketentuan dari negara-negara yang akan dikirimkan ke negara. Yaitu contohnya seperti senjata api atau eksplosif atau amunisi itu adalah barang-barang yang dilarang dikirim gitu. Ada produk tembakau, ada media sensitif atau yang dapat menghasut sehingga menyebabkan kerjasama antar negara tidak baik, dan alkohol, produk material pornografi ataupun proses sendiri bisa saya sampaikan untuk pengiriman produk layanan Interfax. Jadi kami selanjutnya nanti pasti selain negara-negara yang tersebutnya sudah kami sebutkan ingin menambah jangkauan yang lebih luas lagi. Dan tentunya harapannya Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan jasa Interfax di lain faktor. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Aku pantun dulu boleh ya Ibu Bapak ya? Boleh pantun ya? Buang kedong-dong, belinya di pasar impres. Cakep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dong para pengusaha sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di balik pengusaha sukses pasti ada supportnya. Dan terima kasih atas waktunya. Kami dari Line Parcel bisa menjadi bagian support Bapak Ibu semua dalam memajukan usahanya. Baik, perkenalkan Ibu, Bapak sekalian, nama saya Ipada, Merchant Acquisition dari Line Parcel. Saya biasa dipanggil Mas Al. Ipada. Oke. Ada di Play Store dan iOS kalau mungkin Ibu dan Nah, ini aku menjelaskan 5 fitur utama di aplikasi Line Parcel. Pertama, untuk di aplikasi Line Parcel itu kita bisa pick up itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya. Fiturnya ada pick up, ada drop paket, ada cek tarif, ada klaim juga, dan juga ada oleh-oleh. Nah, nanti aku jelasin satu persatu ya, Ibu Bapak ya. Nah, untuk yang offline juga, yang secara online dari boleh sambil download juga aplikasi Line Parcel. Nah, mengenai pick up ini kita sudah bisa di berbagai macam kota, aplikasi gunakan. Jadi Ibu tinggal genggam handphonenya, tinggal langsung mengaktifkan fitur pick up. Nah, di situ Ibu fitur pick up kita ada 2. Pertama, pick up langsung. Kita seperti memesan online ya, pada umumnya di aplikasi lain. Dan ini kita juga ada fitur pick up favorit. Misalkan nih, dari Bapak Ibu sekalian, ada yang pesan dikirim ke Makassar. Dari Surabaya ke Makassar. Nah, pick up ini misalkan datang kurir yang secara random. Kita itu random kalau pesan pick up. Misalkan mas kurirnya ini Ibu nggak mau ganti-ganti dari mas pick up-nya itu.
karena itu kan dari cabang ya Bu ya, yang terdekat secara random. Nah nanti Ibu bisa tambahkan fitur favorit. Nah jadi pick up-nya favorit Bu. Misalnya Ibu tanya nih ke favoritnya, Mas ini dari line parcel mana ya? Oh saya dari Epos ini. Mau saya jadi favorit nggak Mas? Nah itu bisa. Jadi nanti selanjutnya akan di cabang seperti itu aja. Nah begitupun fitur drop paket. Nah drop paket ini kita jadi Ibu misalkan ingin menaruh langsung ke agen-agen yang terdekat di line parcel, Ibu bisa juga ketik fitur drop off-nya, drop paket. Nanti Ibu di sana isi data. Nah setelah isi data nanti ada dua fitur lagi sama seperti pick up. Ada favorit, ada yang langsung. Nah, kalau Ibu udah dapat favorit, misalkan dapat kurir yang tadi, Ibu udah tahu endpost-nya di mana, cabangnya di mana, Ibu bisa datang langsung, ketik favorit, nanti bisa langsung Ibu isi datanya sampai keluar barcode-nya. Nanti si pihak lain parcelnya tinggal scan barcode yang udah Ibu cetak di handphone smartphone masing-masing. Jadi itu barcode-nya itu juga gunanya, misalkan Ibu nggak sempat nganter, timnya Ibu bisa nanti kasih kodenya. Nah, untuk selanjutnya ada juga cek tarif. Misalkan Ibu mau cek nih, cek tarif kemana ya? Misalkan dari Surabaya ke Makassar lagi, ke Denpasar. Di sini fiturnya lengkap yang tadi sudah dijelaskan Mbak Bekti, ada one tap, ya, ada internet dan segala macamnya. Nah, di sini kita juga selanjutnya ada proses klaim. Nah, itu untuk mengajukan klaim, misalkan terjadi sesuatu pada Ibu, itu di situ nanti bisa diarahkan ke WhatsApp customer service kami atau nomor customer service kami itu bisa langsung. Bahkan nanti direct messenger ke Instagram pun nanti official kita bisa langsung balas, bahkan di Facebook kita langsung konten pembalasannya. Nah, ini mungkin yang penting, yang terakhir, oleh-oleh. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini memiliki selaku usaha, tadi aku lihat ada yang bawa kerupuk, leslar, nah ada yang bawa baju. Nah, di sini Ibu boleh memasangkan oleh-olehnya. Jadi itu kita di aplikasi ini ada marketplace-nya juga. Nah, dari kalau Ibu pencet fitur oleh-oleh di market itu nanti ada beberapa produk yang bisa Ibu taruh di sana. Nanti Ibu tinggal hubungi saya, nanti saya share nomor saya. Ada usaha Ibu Bapak aja, nanti bisa masukkan di fitur oleh-oleh. Nah, jadi itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam memasarkan produknya di aplikasi kita. Jadi seperti itu. Nanti bisa hubungi saya langsung. Jadi untuk aplikasi ini tidak digunakan hanya UMKM saja, ya para pengusaha, tapi orang umum pun bisa, misalkan ada mobilitas untuk pengiriman paketnya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini aku tadi yang 5 fitur tadi mungkin ada yang kurang ya, boleh aku bonus-bonusnya ya aku bisa jelasin. Untuk aplikasi Line Parcel, kalau Ibu Bapak Ibu sudah download, itu otomatis nanti ada poinnya 10.000. Mungkin ada yang udah download Bapak Ibu sekalian, kalau udah ada registrasi udah dapat 10.000 otomatis. Nah itu bisa menambah biayanya untuk pengiriman Ibu. Itu dari Line Parcel langsung Ibu, 10.000. Nah, untuk selanjutnya, misalkan Ibu sudah punya aplikasi, mau mengajak teman untuk mendownload lagi, Ibu tinggal masukkan kode referral yang ada di profilnya Ibu. Nah, itu otomatis mendapatkan 35.000, otomatis masuk ke aplikasi Ibu masing-masing. Ada dananya langsung. Si Ibu dapat, yang diajak juga dapat 35.000. Jadi totalnya tadi 10.000, tambah 35.000 jadi 45.000. Itu langsung dapat kode download aplikasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih banyak. Nah, oke. Ini adalah user melihat peringkat. Jadi yang tadi langsung 45.000 ya, Bu ya. Yang pertama, referral. Yang kedua, kita itu juga ada diskonnya di aplikasi Line Parcel. Ibu baru register, itu udah menjadi yang basic peringkatnya. Jadi ada 3 peringkat. Yang basic itu Ibu bisa mendapatkan diskon 5%. 45.000 tambah diskon 5%. Nah, selanjutnya setelah itu kalau Ibu sudah melakukan pengiriman, nah setelah pengiriman langsung payment, Ibu selanjutnya itu akan mendapatkan kesempatan naik kelas yaitu reguler. Reguler itu langsung mendapatkan diskon 7%. Nah, itu baru kedua tingkat. Yang terakhirnya ini bonus selanjutnya itu adalah dengan Ibu melakukan transaksi 8 kali dalam 2 bulan,
itu Ibu bisa mendapatkan kelas premium dan itu diskonnya mencapai 10%. 45.000, 5%, selanjutnya bisa naik 10%, dan ini bisa jadi terakhir 10%, 2%, 7%, 10%. Seperti itu. Itu untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, setelah referral, diskon, collecting. Boleh Bu, makanya sambil download nanti setelah ini boleh tanya ke saya langsung. Oke, ini adalah fitur yang selanjutnya, diskon, referral tadi. Nah ini juga mendapat pengiriman peringkat teratas. Kita selama ini Bu, para UMKM yang sudah mendownload aplikasi yang sebelum-sebelumnya sedang berlomba-lomba. Nah ini kita ada bentuk hadiah, yaitu kita totalnya bisa sampai 10 juta dalam 1 bulan. Itu para UMKM itu pada lomba mengirim. Di sini kita udah kalkulasikan dalam tiap harinya. Itu pengiriman berdasarkan STT. Nah, misalkan ini yang peringkat paling atas, itu otomatis misalkan jumlah STT-nya banyak, itu bisa masuk langsung ke hadiahnya. Jadi Ibu bisa ngecek nih, misalkan Ibu hari ini pengirimannya 100 STT, 200 STT, 200 resi gitu dalam bahasanya oleh ngomongnya. Itu bisa langsung masuk ke sini dan Ibu bisa cek peringkat berapa. Dan ini bukan undian, bukan apa, jadi ibu-ibu sifatnya ini bisa dapat hadiah langsung di tiap bulannya, seperti itu, totalnya 10 juta. Nah ini ada yang dapat gold, silver, dan perunggu, dan itu totalnya khusus hadiah yang memilih peringkat, seperti itu Ibu. Jadi yang tadi kita ingatkan kembali, referral, diskon, dan ini untuk kompetisinya, jadi kita di aplikasi juga ada kompetisinya, seperti itu. Nah ini khusus yang membership, ini di aplikasinya. Oke, lanjut. Nah ini Ibu, nah ini mungkin aku penjelasannya banyak. Nah nanti Ibu misalkan ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak sekalian, ini nomor kontak saya, boleh di WhatsApp, yang di online juga boleh, di capture untuk nomor saya. Untuk selanjutnya nanti kalau jika ada pertanyaan mengenai aplikasi, karena masih ada yang lebih mendetail lagi, cara bayarnya gimana, cara fiturnya ini gimana, boleh nanti hubungi ke saya, nanti biar saya jelaskan keunggulannya untuk lanjutannya kembali, seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Mas Ibadah sudah bersama Ibu sekali pada siang hari ini. Selanjutnya kita lanjut menuju materi dari Bapak Vita Budi selaku Kabid Ekspor Bea Cukai dengan tema akselerasi kemudahan ekspor untuk UKM Indonesia. Kepada Bapak Vita Budi yang saat ini sedang online, saya persilakan. Dia belum start video, nggak bisa bikin. Halo, baik Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar? Testing. Selamat siang Pak Vita Budi, apa kabar Pak? Selamat siang, alhamdulillah, makasih Pak. Sudah terdengar jelas ya? Terdengar jelas Pak, iya terdengar jelas, terima kasih. Pak Vita Budi dari Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai untuk urusan ekspor bisa hadir pada saat webinar pada hari ini. Salam sapa juga dari Pak Samsul Widodo. Sebelah kanan saya Pak yang baju putih, Pak Samsul Widodo. Pak Samsul. Dan juga Pak Iko sebagai founder dari UKM Mendunia. Mungkin Bapak sudah pernah ketemu dengan beliau, nggih? Ya, betul Pak Iko Sukma ya. Ya. Pak Vita Budi, terima kasih atas waktunya dan kami persilakan Bapak untuk bisa menyampaikan beberapa materi buat UKM-UKM kita ekspor, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih yang kami hormati Pak Samsul Widodo dari staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes dan PDT. Kemudian
dari jajaran manajemen Lion Parcel, Pak Victor, Bu Sari, kemudian Pak Iko, Pak Doni dari UKM Mendunia. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas undangan inisiatif dari Lion Parcel dan UKM Mendunia untuk melaksanakan acara webinar ini. Kami dari Direktorat Teknis, khususnya Subdit Ekspor, adanya kegiatan ini karena ini menjadi salah satu agenda dalam rangka menjalankan amanat pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional melalui PEN untuk mendorong ekspor khususnya dari UMKM. Izin Pak Teddy, mungkin ada slide. Kalau suatu kegiatan itu ada proses kan harus ada outputnya gitu. Yang saya tanyakan tadi ini izin dari host untuk Pak Teddy Laksmana kebetulan masih di posisi lock sehingga belum bisa share screen. Nah, itu nanti nomor sebenarnya yang dicantumkan di NPE-nya, Pak. Sambil menunggu share screen dari Pak. Ya, siap Pak Vita. Ya. Ampun. Itu posisi barangnya sudah di dalam kontainer. Oh, alhamdulillah. Lanjut. Bisa dua-duanya, Pak. Kalau barangnya sudah di dalam. Ini latar belakang UMKM Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2018 jumlah UMKM sekitar 64,2 juta dengan total penyerapan tenaga kerja sekitar 119,97 juta orang. Ini ada peningkatan grafik secara signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Posisi kontribusi UMKM pada tahun 2018 dari sisi PDB adalah 60,34% dari total PDB. Kemudian nilai ekspor kontribusi UMKM-nya adalah sekitar 14,37% dari ekspor nasional. Serapan tenaga kerja adalah 97%. Tadi kami singgung adalah sekitar 117 juta orang. Kemudian nilai investasi dari pelaku usaha yang melakukan investasi di bidang UMKM ini ada sekitar 50%. Proporsi UMKM terpusat saat ini lebih pada usaha kecil dan mikro, sementara potensi ekspor terbesar ada pada usaha menengah. Maaf Bapak Ibu, ini memang ada double suara karena kami ada kegiatan triple. Namun kami tetap sempatkan untuk bisa bertemu dan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini salah satunya juga acara terkait dengan upaya mendorong ekspor yang dilakukan oleh teman-teman di Bea Cukai Ngurah Rai, Bali. Next Pak Teddy. Ini adalah posisi bagaimana UMKM kita sanggup bertahan di masa krisis, di mana pada waktu krisis tahun 97 sampai 2000, justru nilai ekspor UMKM ini naik 350%, terutama dari furniture dan bahan baku lokal hasil laut dan pertanian. Walaupun ini juga dipengaruhi oleh naiknya kurs dolar. Kemudian tenaga kerja UMKM justru juga semakin bertambah. Dan faktor yang mempengaruhi UMKM bertahan masa krisis ini dikarenakan yang pertama karena menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
kemudian memanfaatkan sumber daya lokal terkait tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan dengan tidak mengandalkan barang impor dan tidak banyak ditopang oleh dana perbankan pada waktu itu. Kemudian ini adalah krisis ketiga setelah krisis Asia 98, krisis global 2008, dan juga sekarang pandemi COVID-19 tahun 2019-2020. Adanya pandemi ini justru sedikit banyak ikut menggiring para pelaku UMKM untuk beralih ke digital. Pemerintah juga mengupayakan transformasi digital karena terjadinya perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Selain itu ada peningkatan pemanfaatan teknologi digital yang membuat transformasi digital mengalami percepatan. Pemerintah pun mendorong program Bangga Buatan Indonesia dengan target 2 juta UMKM masuk dalam digital market. Kemenko Perekonomian menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 14 Mei sampai Juni 2020 ada 101.000 UMKM online baru. Ini adalah program sinergi dan kolaborasi bersama kementerian lembaga. Ada 3 besaran yang dilakukan oleh kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian dari Kementerian Keuangan dan juga dari pihak perbankan dan juga korporasi. Kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki program klinik ekspor. Ini ada di hampir seluruh kantor vertikal di seluruh Indonesia. Kemudian kantor bersama Ekspor Indonesia, Kemenq, ini juga sedang digagas, menindaklanjuti arahan dari rapat dengan Kemendak dan juga Kementerian Koperasi UKM, di mana kami di Bea Cukai diminta untuk menghimpun semua program kegiatan yang terkait dengan upaya mendorong UKM yang ada di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa ternyata ada banyak kementerian lembaga yang memiliki program. Kalau nggak salah ada sekitar 28 kementerian lembaga yang ikut memiliki program mendorong UMKM, mendorong ekspor. Namun masing-masing punya program sendiri-sendiri dan masih belum ada ketua kelasnya siapa. Kemarin diputuskan bahwa rapat dengan Kemenkop, ketua kelasnya adalah dari Kemenkop, kemudian wakil ketua kelasnya adalah dari Kementerian Perdagangan, dalam ini dari Ditjenpen. Kemudian ada rumah BUMN, ini adalah dari lembaga BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Pertamina, dan lain yang memiliki program masing-masing terkait dengan masalah pembiayaan untuk inovasi, pembiayaan untuk infrastruktur, dan sebagainya. Perlu kami sampaikan juga bahwa Kementerian Keuangan ada Direktorat Jenderal Pajak yang juga memiliki program, ada DJPK, Perimbangan Keuangan, kemudian dari LPI, Lembaga Pengembangan Pembiayaan Ekspor Indonesia. Untuk DJP, program yang untuk mendorong UMKM ekspor adalah pengembangan Business Development Service, pelatihan dan bimbingan UMKM. BDS ini adalah program pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak. Jadi BDS ini dapat disebut sebagai program membantu UMKM menjadi sukses, yakni dengan menggabungkan penyuluhan perpajakan dengan layanan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM. Kemudian program insentif PPh final untuk UMKM sebesar 0,5%, insentif PPh final ditanggung pemerintah libur bayar pajak dari April sampai September 2020, sinergi BDS dengan program rumah kreatif, dan juga sinergi BDS dengan PLUT dan KUMKM.
Kemudian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga memiliki program UMKM ekspor. Pertama adalah dana insentif daerah DID untuk pemulihan ekonomi nasional. Perlu kami sampaikan bahwa program DID untuk tahun 2021 ini adalah sekitar 13,5 triliun dan 600 miliar dialokasikan untuk daerah yang memiliki kontribusi secara nasional dalam kerangka pengembangan ekspor sekitar 600 miliar. Dan untuk DID dana insentif daerah tahun 2020 tiga besar provinsi penerima dana insentif daerah untuk peningkatan ekspor adalah Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Banten, 4 besar. Jadi ini tantangan buat Jawa Timur. Kemudian ada usaha ultramikro dan UMKM, yaitu subsidi bunga, kemudian dukungan untuk restrukturisasi UMKM, belanja IJP, kemudian penjaminan untuk modal kerja, PPh final UMKM DTP, kemudian pembiayaan investasi melalui LPDB KUMKM. Ini adalah lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Lembaga ini diberikan mandat oleh Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendistribusikan dan mengelola dana APBN yang diperuntukkan khusus pelaku koperasi maupun usaha mikro kecil menengah. Kemudian dari Bea Cukai ada klinik ekspor, kemudian KIT IKM, ini dikembangkan dan dirubah menjadi KIT UMKM, dan juga Pusat Logistik Berikat atau PLB IKM dan PLB e-commerce. Dari LPI adalah programnya berupa pembiayaan dalam negeri, pembiayaan modal kerja ekspor, pembiayaan investasi ekspor, pelatihan negosiasi, dan diskonto tagihan ekspor, kredit usaha rakyat berorientasi ekspor, dan juga sinergi Kemenq, Kemenparekraf, Kemendak, Kemenperin, Kemenkop, dan UMKM. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, bahwa UMKM ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi bagi Indonesia saja, melainkan juga penopang perekonomian di kawasan ASEAN dan negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan. Di kawasan Asia Tenggara, sekitar 88% hingga 99% bentuk usaha adalah malah UMKM. Dan ini mampu menyerap 51,7 hingga 97% tenaga kerja di ASEAN. Kemudian di negara tetangga kita, Singapura, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 45%, kemudian disusul Thailand 37%, Filipina 36%, Malaysia 31%, dan Brunei Darussalam 24%. Dan UMKM ini juga punya peran penting menjadi tumpuan bagi sejumlah negara maju di dunia. Di Asia, di Jepang, UMKM mencapai 99% dari total unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 70%. Bahkan untuk mengembangkan UMKM ini, pemerintah Jepang berupaya mengurangi konflik yang terjadi antara pelaku usaha besar dan pelaku IKM, serta menindak tegas setiap praktik persaingan tidak sehat yang dapat mematikan UKM. Saya kira ini hal yang penting untuk kita duplikasi, dan kita sudah mulai mengarah untuk menyatukan visi, menyatukan persepsi dalam rangka menyatukan program pengembangan untuk mendorong industri UMKM. Kemudian di Korea Selatan, jumlah UKM juga mencapai 99%. Kontribusi sektor UKM mencapai 49% terhadap PDB nasional Korea dan 30% terhadap ekspor nasional. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk selanjutnya kami
paparan akan disampaikan oleh Pak Teddy Laksmana, Kasih Ekspor 2. Pak Teddy, kami persilakan. Makasih, Bapak. Ya siap, terima kasih sudah dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Gita, terima kasih panitia Pak Victor dari Land Parcel dan juga Pak Iko dari UKM Mendunia di sini. Pak Iko, lama ini nggak ketemu. Tahun kemarin ya masih ketemu di Surabaya. Mohon izin, kami akan melanjutkan presentasi dari Pak Vita. Jadi ini kurang lebih saya coba menggambarkan langkah mudah untuk melakukan ekspor, terutama bagi Bapak Ibu dari UMKM. Jadi terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan UU Cipta Kerja sekarang, maka untuk izin berusaha sekarang istilahnya sudah dipermudah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan registrasi NIB atau nomor induk berusaha di portalnya OSS. Ini tentunya sudah sering disampaikan juga oleh Pak Iko. Jadi persyaratan sekarang sudah lumayan gampang untuk mendaftar di OSS. Saya juga sudah coba daftar dan juga bisa juga daftar. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mempunyai izin AHU, itu juga bisa didaftarkan, dilampirkan semuanya, NIK, KTP-nya. Nah yang paling penting ini adalah NPWP, karena kalau nggak ada NPWP-nya juga nggak bisa. Dan kemudian juga mengklasifikasikan kategori usahanya sesuai dengan di KBLI-nya. Dia mau usaha yang perdagangan besar, kecil, di usaha perdagangan umum, jual bahan bangunan, roti atau lain sebagainya. Nah di situ ada semua. Terus kemudian juga jangan lupa selain pelaku usaha perorangan, ini juga bisa pendaftaran ini dilakukan untuk jenis usaha yang dari CV, PT maupun UD. Dan setelah mendapatkan izin OSS, ini yang amat penting dan juga sering disuarakan oleh Pak Iko juga, agar Bapak Ibu ini bisa melakukan ekspor mandiri ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk mengurangi biaya sebetulnya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan ekspor mandiri, itu bisa mendaftar kepada kantor bea cukai setempat, dimanapun Bapak Ibu berada, itu bisa mendaftar di situ. Nanti bisa mendownload modul PEB atau ini modul pemberitahuan ekspor barang di websitenya Bea Cukai. Nah ini jika Bapak Ibu ingin melakukan ekspor mandiri dengan modul PEB sendiri, jadi paling tidak ya memang harus punya laptop ya. Jadi nanti kalau nggak di laptop bisa juga di HP, cuman kalau di layar HP nanti akan terlalu kecil layarnya, jadi mending menggunakan laptop. Nah nanti permohonannya itu bisa diajukan ke kantor bea cukai setempat, nanti akan diberikan akses dan juga password dan sebagainya untuk mengakses ke modul PEB-nya. Jadi nanti sudah diaktifasi, Bapak Ibu bisa melakukan submit PEB dari laptop Bapak Ibu sendiri, sehingga ini bisa menghemat biaya yang diperlukan apabila Bapak Ibu melakukan ekspor melalui pihak yang lain. Nah, ini mungkin memang nanti masih perlu pelajaran detail yang lebih lanjut. Ini nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari kantor pelayanan melalui klinik ekspor. Kita mempunyai klinik ekspor yang tersebar di seluruh kantor pelayanan bea cukai. Nah, di sini nanti Bapak Ibu selain diajari bagaimana cara mengisi PEB, nanti juga bisa diajari bagaimana mengisi kode HS. Jadi ini sudah aturan internasional apabila akan melakukan eksportasi. Barang-barang di seluruh dunia ini istilahnya sudah dikodifikasi, sudah ada kodenya masing-masing di suatu sistem yang namanya harmonized system. Nah ini nanti mungkin kalau ada waktu bisa saya terangkan sedikit saja di akhir nanti bagaimana cara melihat apakah barang Bapak Ibu itu terkena larangan dan pembatasan. Jadi dari kementerian lain ini sudah ada peraturan-peraturan yang mengenakan izin-izin larangan maupun pembatasan. Mungkin dari Pak Iko sudah pernah diterangkan juga, misalnya seperti produk-produk kayu, produk kopi, atau produk hortikultura. Nah itu syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi sebelum melakukan eksportasi, itu nanti kodenya bisa dilihat di
HS ini atau Hormona System. Ini bisa dilihat secara online. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat secara online di sini. Nanti setelah diklik di sini ada field tertentu yang memang harus diklik. Nanti Bapak Ibu memasukkan di situ. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Kalau tahu kode lartasnya tinggal dimasukkan. Nanti keluar semua perizinannya yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. Nah, setelah mengisi HS code-nya, kemudian bisa dilakukan proses eksportasinya. Nah, itu nanti Bapak Ibu mengukur volume kargonya, barang kirimannya, apakah dia LCL atau FCL. LCL itu yang barang kecil-kecil. Kalau FCL itu berarti seluruh barangnya itu cukup untuk dimasukkan ke dalam satu kontainer ya. Nah, kemudian menyiapkan dokumen pelengkap ekspornya seperti invoice, packing list, dan izin-izin lartas dari instansi terkait. Nah, untuk barang kiriman yang kecil ya, yang LCL, misalnya Bapak Ibu tidak melakukan eksportasi sendiri dengan kontainer ya, misalnya barangnya LCL kecil-kecil 10, 20 kilo, 30 kilo itu PEB-nya dibuat oleh perusahaan jasa titipan. Jadi misalnya seperti kalau di sini ada Lion Parcel ya, nah itu nanti PEB-nya dibuat oleh Lion Parcel atau penyelenggara pos. Jadi misalnya kalau barang Bapak Ibu masih di bawah 100 kilo, kalau untuk aturan yang existing sekarang, itu bisa menggunakan consignment note. Consignment note itu adalah dokumen dari PT Pos yang digunakan untuk mengirim barang-barang Bapak Ibu untuk ekspor yang beratnya di bawah 100 kilo. Jadi ini adalah opsi yang diberikan oleh aturan existing, bisa menggunakan consignment note untuk di bawah 100 kilo, dan di atas 100 kilo itu wajib. Apabila barangnya Bapak Ibu 10 atau 20 kilo masih mau pakai PEB itu juga bisa. Jadi tidak ada ikatan yang khusus untuk barang-barang di bawah 100 kilo, tapi kalau di atas 100 kilo sudah wajib menggunakan PEB. Nah, kemudian untuk kargo, nah ini misalnya dia barangnya berupa kontainer ya sudah besar, itu PEB-nya bisa dibuat oleh eksportir sendiri. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membuat PEB-nya sendiri, tidak perlu menggunakan jasa pengurusan, atau misalnya memang kalau masih perlu dibantu bisa menggunakan jasa PPJK atau forwarder. Nah, jika mengisi modul sendiri, itu masukkan isian data pada modulnya dari identitasnya Bapak Ibu, pembeli, penerima, eksporternya siapa, jumlah jenis barang, S-code, kapalnya nomor berapa, dari mana, dan juga mengurus BL dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu sendiri yang mengisi, dan setelah lengkap diisi kemudian mendapat respon dari sistem bahwa sudah disubmit, data sudah diterima. Nah, itu nanti cara pengisian detailnya bisa dilihat di Dirjen 07 tahun 2020. Mohon izin kayaknya waktunya sebentar lagi habis ini. Ini kami ingin menyampaikan sekilas saja mengenai sinergi dukungan pemerintah, BUMN, dan asosiasi untuk mendorong ekspor UMKM. Jadi ini sudah pernah kami sampaikan juga waktu rapat dengan Kemendak dan juga rapat dengan Kemenkop UMKM, waktu itu dipimpin oleh Pak Teten Mas Duki, bahwa sebetulnya kita ini mempunyai dukungan-dukungan maupun pendanaan program untuk UMKM, namun sayangnya masih terpecah di sebanyak 28 kementerian lembaga. Jadi masing-masing itu punya dana, masing-masing punya program, masing-masing punya rekanan, punya binaan. Nah, ini arahnya komoditi yang akan diekspor, komoditi unggulannya apa, tiap-tiap KL itu punya unggulan sendiri-sendiri. Ini gerakannya agak-agak berbeda dengan di Cina yang bisa terpusat. Jadi ada ketua kelasnya tadi seperti yang dipaparkan Pak Vita. Nah, ini karena masih terpecah banyak sekali di KL-KL, jadi kita lihat memang programnya masih tersegregasi, masih ada silo-silo, ada kotak-kotak, yang satu nggak ngomong dengan yang lain. Nah, ini yang kami kemarin sudah usahakan untuk atur ke Kemenkop UKM agar dapat apa istilahnya menjadi ketua kelas lah nanti yang bisa melakukan pembinaan terhadap UMKM ini, tetapi bisa secara terpadu. Nah, ini dari tahapan ini untuk support dalam negeri dari asosiasi baik PPEI, LPEI, GAPMI, IDEA, Sekolah Ekspor dan sebagainya, ini sudah masing-masing mempunyai dukungan.
Dan juga kami juga bekerja sama dengan Atas Perdagangan, baik dari BNI, PPI, dan EPI, serta asosiasi untuk mencarikan info buyer di luar negeri. Jadi kalau terkait dengan perdagangan ini mereka mempunyai kantor ITPC di luar negeri. Kalau tidak salah ada websitenya masing-masing. Nah di situ nanti yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menanyakan kira-kira adakah buyer di luar negeri yang dapat digunakan untuk menjual barang Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian dari tahapan support di dalam negeri maupun input dari luar negeri ini juga kami sampaikan bahwa eksportir itu sebetulnya juga tidak bisa tinggal diam saja, nggak bisa berpangku tangan. Namanya orang jualan ya harus gerak aktif gitu ya. Terutama ini terkait dengan standarisasi mutu, karena kalau kita jualan pasti kita punya kompetitor. Kompetitor kita itu juga nggak tinggal diam, mereka pasti akan mengupgrade barang-barangnya dan juga berusaha untuk menurunkan harganya. Nah ini standarisasi mutu dari barang Bapak Ibu sendiri itu juga harus diperhatikan. Kemudian aktif mengikuti pelatihan yang disediakan oleh instansi terkait, misalnya dari Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, lanjut sehingga bisa melakukan ekspor sendiri. Itu bisa datang ke kantor-kantor pabean itu Bapak Ibu bisa belajar didengungkan oleh Pak Iko, ekspor itu mudah. Nah, itu yang nanti kalau sudah tahu ekspor yang selalu didengungkan oleh Pak Iko. Nah, kemudian yang kedua adalah sadar pembiayaan. Nah, disinilah pentingnya membantu permodalan Bapak Ibu. Dan kemudian jangan lupa juga sadar pajak, karena kalau kita sudah menerima fasilitas, menerima bantuan dari negara, jangan lupa untuk membayar pajaknya. Yang di sini sebetulnya jumlahnya sangat-sangat kecil, yaitu 0,5% Bapak Ibu. Jadi jangan lupa juga untuk mendaftar NPWP dan juga melaporkan ekspornya, karena nanti di akhir tahun sebetulnya itu ada restitusi pajaknya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan restitusi pajak masukan dan keluaran, sehingga kalau memang bayarnya kelebihan itu bisa dikembalikan gitu. Dan kemudian jangan lupa brandingnya, ini Bapak Ibu harus sadar hati, jangan sampai produknya dibajak di luar yang untung malah orang lain, dan juga digitalisasi marketing. Saya yakin nanti setelah ini mungkin Pak Iko akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan penjualan dengan teknik gratis ya, bisa lewat Google, Facebook, Instagram, dan juga media-media sosial lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kemarin kami sampaikan mengenai kepentingannya vitalnya akses jalur logistik, karena kalau kita jualan di sini walaupun lewat marketing tapi tetap kita kirimnya itu ke luar negeri. Nah, inilah akses jalur logistik yang perlu dibantu oleh pemerintah, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah eksekusinya. Setelah langkah 1, 2, 3, 4 kita eksekusi. Dan jangan lupa kita harus meminta feedback dari buyer kita, sehingga mereka bisa melakukan repeat order. Jangan sampai cuma pesan sekali, setelah itu kapok dan nggak pesan lagi. Itu jangan sampai. Kalau bisa repeat order dan nambah. Itu ya. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit mengenai insentif non-fiskal dalam hal ini prosedural yang sudah disediakan oleh Bea Cukai untuk mendorong UMKM ekspor. Yaitu untuk pengisian kolom PEB dan kemudian ekspor barang kiriman melalui PJT atau PT Pos. Jadi di situ sudah dipisahkan kemarin antara nama eksportir dan nama pemilik. Ini kepentingannya untuk memisahkan laporan perpajakan. Jadi nanti bisa jelas pajaknya eksportir itu yang mana, karena dia kegiatannya, misalnya kalau Bapak Ibu pakai PPJK ya, pakai forwarder, dia cuma urusannya ngurus ngirim barang. Nah untuk pajaknya Bapak Ibu nanti yang bisa diklaim untuk restitusi pajak itu ada laporannya di kolom pemilik barang. Jadi nanti ini pentingnya agar pajaknya Bapak Ibu tidak memberatkan orang lain, dan juga misalnya kalau ada pengembalian atau restitusi itu juga tidak diklaim oleh orang lain. Jadi sama-sama saling melindungi gitu. Jadi ada pemisahan kolom eksportir dan pemilik. Dan kemudian kita juga sudah mempunyai klinik ekspor, ini sudah berjalan beberapa tahun ini di masing-masing kantor Bea Cukai.
Dan kemudian kita juga sudah ini bukan meminta istilahnya, kita memohon agar diberikan penyederhanaan prosedur lartas untuk perusahaan kita UKM dan UMKM, yaitu kemudian relaksasi untuk impor tekstil maupun impor besi baja untuk bahan bakunya. Ini tadi yang untuk kolom hijau sudah saya terangkan. Nah, ini juga untuk insentif fiskal apabila Bapak Ibu ini sudah istilahnya UKM UMKM-nya sudah menjadi semacam industri dan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, itu untuk yang kriteria kecil, untuk industri kecil itu Bapak Ibu bisa mengajukan fasilitas kita. Fasilitas kita ini adalah kemudian impor tujuan ekspor. Jadi misalnya Bapak Ibu memproduksi sandal ya, atau sepatu atau barang lain misalnya kalau kemarin di Jawa Tengah itu ada yang membuat barang-barang kerajinan, artwork dari perunggu, dari besi, dari perak dan sebagainya. Kalau ada bahan baku yang diperlukan dari impor, itu Bapak Ibu bisa melakukan namanya kita. Kemudian impor tujuan ekspor. Jadi bahan baku yang Bapak Ibu impor itu akan bebas biaya masuk dan pajak, termasuk untuk mesin-mesinnya juga. Itu bebas biaya masuk dan pajak, asalkan nanti barang-barang yang diproduksi itu ditujukan untuk ekspor. Nah, itulah yang namanya kemudian impor tujuan ekspor. Semua bebas biaya masuk, bebas pajak, asalkan barang-barang yang diproduksi tadi untuk ekspor. Nah, tentunya kalau di sini nanti ketika setelah menerima hak ada kewajibannya, itu nanti aturannya bisa dibaca di peraturan Menteri Keuangan yang ada di layar. Jadi kewajibannya biasanya wajib laporkan tadi yang diimpor itu apa saja, yang diekspor apa saja. Jadi ada begitu ada barang masuk, tentunya kan ada pajak-pajak yang harus dibayar. Nah, itulah nanti yang akan diberikan pembebasan dan ekspornya berapa, selisihnya itulah nanti yang dapat dibayarkan oleh Bapak Ibu. Jadi ini nanti ke depannya tujuannya adalah untuk menekan harga jual dan meningkatkan daya saing produk barang Bapak Ibu di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pusat logistik berikat atau PLBIKM. Ini untuk tujuannya untuk menimbun barang, terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan IKM yang melakukan impor bahan baku dan juga untuk konsolidasi barang ekspor. Kemudian yang terakhir, ini ke depannya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai National Logistic Ecosystem. Jadi di sini, apabila Bapak Ibu akan melakukan impor maupun ekspor, semua data itu akan tersambung di namanya Badan Indonesia National Single Window atau LNSW. Jadi semua perizinan dari semua kementerian itu datanya akan masuk di sana. Jadi sebagai perumpamaan ya, ketika Bapak Ibu akan melakukan ekspor, semua lartas-lartas itu akan sekali submit masuk ke badan yang namanya LNSW atau National Single Window. Nah, di sini nanti di dalam LNSW ini dia juga akan tergabung. Ini masih rencana kedepannya yang akan berlangsung sampai jangka panjang sampai 2024. Semua pihak yang ada di proses impor maupun ekspor, jadi mulai pembiayaan, semua kementerian, eksportir otomatis karena dia submit PIB akan masuk ke dalam sistem juga, termasuk untuk forwarder datanya juga akan masuk, semua pihak yang melakukan konsolidator itu juga akan masuk, pihak depo kontainer yang berkaitan dengan kontainer impor maupun ekspor data-datanya juga akan masuk, tracking yang melakukan kegiatan ngantar kontainer impor maupun ekspor dia juga akan tergabung di NLE ini, termasuk terminal operator yang di pelabuhan sampai shipping lainnya. Nah, ini semuanya nanti ke depan diharapkan akan tergabung di dalam National Logistic Ecosystem ini, di mana nanti kurang lebih Bapak Ibu bisa melihat ini cita-citanya ya, Bapak Ibu bisa melihat, memesan misalnya perlu kontainer, perlu tracking, itu tinggal buka handphone, kurang lebih seperti Gojek atau Grab. Jadi pesan kontainernya harga berapa, di mana posisinya, pesan tracking di mana, terus kalau melihat jadwal kapal, space kapal, semua sudah tersedia di dalam satu sistem ini. Jadi peran utama dari NLE ini adalah mengkolaborasikan setiap data platform yang ada di ekosistem logistik dan mencatat semua transaksi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini cita-cita grand design-nya seperti itu.
Mungkin saya ingin menerangkan sedikit ya mengenai ini panitia masih ada waktu sedikit ya, saya mungkin 5 menit tambah. Untuk kegiatan klinik ekspor di JBC, jadi ini yang sudah kami lakukan, kurang lebih kami diminta untuk menjadi narasumber dan di masa pandemi ini, kemudian bahasa Indonesia di Hong Kong kita bekerja sama dengan atas perdagangan dan keuangan di sana. Dan juga ada pembinaan klinik ekspor, jadi ini ada kunjungan-kunjungan langsung ke klinik ekspornya, kemudian untuk sampai ekspor perdana itu kita juga kawal, dan kemudian kita juga berkolaborasi dengan LPEI, kita melihat adanya potensi-potensi yang bisa dilakukan ekspor di satu desa, itu satu desa digarap semua. Jadi semua pihak yang ada di satu desa itu termasuk Pak Lurahnya itu juga ikut berperan dalam mendorong agar satu desa itu ikut ekspor. Dan kemudian yang tidak kalah penting yang kami lakukan adalah menerima feedback dari UMKM untuk perbaikan ekspor ini dan juga publikasi yang lebih luas agar masyarakat bisa tahu dan bisa tertarik dan serta kalau bisa ikut menjadi eksportir juga. Nah kemudian ini sedikit ya mungkin Bapak Ibu nanti kalau melihat yang namanya INTR atau Indonesia National Trade Repository, ini adalah website di NSW, National Single Window, yang dapat dipergunakan oleh Bapak Ibu untuk melihat barang-barang ekspor itu terkena lartasnya apa saja. Di sini juga bisa melihat barang-barang yang terkena lartas impor apa saja. Jadi bisa diklik di ini yang nomor 2, lartas information. Lartas itu larangan pembatasan ya. Jadi setelah diklik di situ, kemudian diklik HS Code Information, nanti parameter buku tarif BTBM ini buku tarif ya, buku tarif biaya masuk Indonesia. Kemudian diklik nama barang yang akan diekspor itu apa, misalnya beras. Kalau kita nggak tahu ini ya, nggak tahu HS code-nya, kita klik misalnya beras. Maka ketika kita akan melakukan ekspor beras itu muncul di sini data-datanya apa saja. Beras itu macam-macam jenisnya, banyak sekali kodenya. Ada beras ketan, ada beras lain-lainnya. Nah, di situ nanti setelah diklik keluar HS code-nya. Kemudian apabila ingin melihat lebih lanjut, maka ketika melihat beras ketan, misalnya kita akan ekspor beras ketan ya, itu kita klik di situ akan terlihat surat atau izin lartas ekspor yang diperlukan. Ketika kita melihat beras ketan, di situ ada surat persetujuan ekspor atau SPE beras dari Dirjen Daklu. Nah, di sini berarti kita nanti harus mengurus yang namanya SPE beras dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini sudah ada aturannya untuk peraturan legalnya di Kementerian Perdagangan dan juga aturan-aturan yang terkait. Nah, ini nanti berarti Bapak Ibu tinggal mengurus ke Kementerian Perdagangan. Misalnya kalau terlalu jauh dari pusat bisa menanyakan ke Dinas Perdagangan di kabupaten atau di kota Bapak Ibu tinggal. Nah, ini sedikit success story mengenai peningkatan ekspor nasional yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai seluruh Indonesia, baik di Magelang, Pantoloan, sampai juga Manokwari. Ini kemarin rata-rata kalau di daerah timur kita melakukan eksportasi produk perikanan ya, produk barang-barang dari laut. Nah, ini yang di Magelang ini mengawal ekspor sepatu. Terus kemudian ini kita juga melakukan asistensi di Karimun dan juga di seluruh Indonesia. Kurang lebih demikian Bapak Ibu presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia Pak Vita.
Mohon izin, apakah suara saya masih terdengar? Menuju materi yang keempat, materi dari UKM dunia yang akan disampaikan oleh Bapak Iko Sukma atau Bapak Doni ya, founder UKM dunia. Kepada Bapak Iko, saya persilakan.